Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi bin Rustan dengan program studi Sistem Informasi. Baiklah, kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang pengenalan software dan firmware komputer serta konfigurasi software. Lanjut, pertama kita bahas tentang definisi software. Di sini ada dua definisi tentang software. Yang pertama yaitu adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Dan definisi kedua yaitu suatu data yang diprogram atau diformat dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Jadi, salah satu contoh software yaitu aplikasi Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Lanjut, kita masuk ke definisi firmware. Definisi firmware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Sedangkan beberapa contoh firmware adalah programmer, netter, dan para pengguna komputer lainnya. Firmware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan HW ataupun SW. Contoh firmware itu seperti saya yang sedang mengoperasikan komputer. Jadi itu contoh firmware. Lanjut, kita masuk ke pengertian software dari beberapa ahli. Yang pertama, Wiwit Siswotomo, menurutnya software adalah nyawa dari sebuah hardware atau komputer. Karena tanpa adanya perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebuah hardware yang mati dan tidak dapat. Jadi kesimpulannya yaitu hardware tidak ada apa-apanya jika software tidak ada mendukung. Lanjut yang kedua, menurut para ahli Auger S. Pressman, definisi software adalah suatu perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Dengan kata lain, perangkat lunak berfungsi untuk memberi perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah user. Lanjut, pengertian software. Yang ketiga, menurut para ahli, Melvin Shafrizal Daulah, menurutnya, yaitu software merupakan suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer dan menyembatani interaksi antara user dengan komputer. Lanjut, menurut Willman dan Ryan, software itu merupakan sebuah perangkat operasi kerja untuk menjalankan berbagai komponen pada hardware yang memiliki sifat nyata atau biasa dikatakan tidak terlihat, tetapi bermanfaat bagi usernya. Menurut ahli Iman Prayoga Fujiono, perangkat lunak atau software adalah suatu program dalam komputer yang dirancang sedemikian rupa, yang jika dijalankan akan memberikan perintah ke komputer HW, SW lain dalam rangka menyelesaikan sebuah tugas, pekerjaan, dan juga tuntutan tertentu seperti yang diharapkan usernya. Jadi itu merupakan pengertian software dari beberapa ahli. Kita bahas tentang fungsi software. Nah, di sini fungsi software memiliki beberapa, antara lain yaitu menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Selanjutnya, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Lanjut, yaitu mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Selanjutnya, fungsi software yaitu perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Dan software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada suatu komputer. Nah, kita masuk ke klarifikasi software. Berdasarkan klarifikasi software,
berdasarkan jenisnya itu terbagi beberapa. Yang pertama, operasi sistem, atau biasa dikatakan sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan sebuah komponen 14 dan fungsi komputer. Salah satu contohnya itu operasi sistem adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Selanjutnya, programming language, bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai memberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Komputer application program, contohnya yaitu PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic, dan ada banyak lagi. Selanjutnya, aplikasi program, atau biasa dikatakan dengan program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Dan contohnya itu Microsoft Office, Word, Excel, Mail, OpenOffice.org, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan klarifikasi software berdasarkan jenisnya. Lanjut, di sini klarifikasi software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, freeware. Yang dimaksud dengan freeware yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Dan lanjut, adware. Adware ini yaitu software yang biasa atau bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Jadi ribet ya, karena banyak iklan. Dan lanjut, spyware. Spyware ini maksudnya perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk muncul data dari komputer, semacam CCTV. Dan lanjut, open source. Nah, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL, yaitu General Public License. Lanjut, shareware. Maksud shareware ini yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunanya untuk waktu terbatas, misalnya memiliki 30 hari. Lanjut. Nah, di sini kita bahas tentang contoh software. Di sini ada beberapa contoh software, salah satu yang sudah saya sebutkan yaitu Photoshop, yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows ini yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. Lanjut, Microsoft Office Word, yaitu piranti lunak yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen. Microsoft Office PowerPoint, yaitu software untuk membuat presentasi, video, dan lain sebagainya. Jadi, PowerPoint ini memiliki banyak manfaat, yaitu bisa digunakan membuat video nikahan, presentasi, ulang tahun, dan lain sebagainya. Dan lanjut, Google Chrome. Nah, Google Chrome ini yaitu software yang berfungsi sebagai internet browser, seperti yang sering kita gunakan. Bahkan hampir 100% pengguna menggunakan Google Chrome. Photoshop. Photoshop yaitu software untuk membuat dan mengedit gambar atau foto. Banyak lagi aplikasi pengeditan selain Photoshop, yaitu CorelDRAW, Adobe Illustrator, Infinite Design, dan lain sebagainya. Dan lanjut, Visual Media Player. Yang dimaksud yaitu software pemutar video. Lanjut, Fastone Image Viewer, yaitu software untuk membuka dan mengedit file gambar dalam komputer dan lain-lain. Nah, lanjut kita masuk ke contoh brainware. Contoh brainware ini terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu programmer. Yang dimaksud dengan programmer, orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Dan kedua yaitu administrator. Maksudnya administrator ini orang yang bertugas mengolah sebuah sistem, operasi, dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Dan operator, orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Brainware, peran dalam manajemen informasi perusahaan. Di sini bahas tentang dunia komputerisasi, dikenal sebagai seorang yang terlibat dalam pengoperasian serta pengaturan sistem yang ada dalam perangkat komputer, dan dunia bisnis dan pengembangan perusahaan.
Brainware adalah seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki kemampuan intelektual untuk mengeksplorasi jaringan sistem informasi manajemen. Secara umum, brainware dalam sistem informasi manajemen bisnis diperlukan untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk kelangsungan organisasi atau perusahaan dalam hal kompetisi. Lanjut, yaitu komponen brainware, bisnis dan perusahaan. Orang yang memiliki, membangun, mengawasi, dan mengendalikan sistem informasi dalam organisasi atau bisnis untuk mencapai tujuan dalam sebuah bisnis yang diimplementasikan dalam perusahaan itu terbagi atas 5. Yang pertama itu sistem analisis, kedua programmer, ketiga administrator, 4 konsultan, dan yang kelima itu project manager. Jadi kelima ini merupakan komponen brainware bisnis dan perusahaan. Lanjut, peran dan manajemen informasi. Di sini terdapat beberapa peran. Yang pertama itu sebagai unit manajemen terhadap segala hal yang berkaitan dengan database dalam komputer. Perusahaan atau bisnis harus memiliki komponen brainware sebagai kelompok orang yang akan mengolah manajemen informasi perusahaan. Sebagai pengendali dan pengawasan terhadap jaringan komputerisasi di dalam perusahaan, tidak adanya peran brainware dapat berakibat pada kurangnya pengawasan terhadap database perusahaan dan meningkatkan kemungkinan data diretas oleh kompetitor. Selanjutnya, yaitu seorang pemimpin perusahaan, termasuk brainware juga. Kenapa? Yakni sebagai otak atau CPU-nya perusahaan untuk mengendalikan ke arah mana perusahaan akan dibawa. Pemimpin yang tidak memiliki kapasitas di bidangnya bisa menyebabkan perusahaan salah arah atau berjalan tujuan yang menyimpang. Tentu ini akan berakibat buruk bagi kelangsungan perusahaannya. Jadi, selanjutnya, komponen brainware terutama manajemen perusahaan berpengaruh paling signifikan terhadap pelaksanaan sistem manajemen untuk menghasilkan sistem informasi yang akurat dan berguna bagi kelangsungan perusahaannya. Jadi, itu merupakan peran manajemen informasi. Selanjutnya, konfigurasi software terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu operasi sistem, package program, legacy program, dan utility. Paket, sistem manajemen paket. Di sini yang dimaksud di mana file atau sumber daya individual dikemas bersama sebagai kumpulan perangkat lunak yang menyediakan fungsionalitas tertentu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, dan rangkaian perangkat lunak yang menyediakan koleksi terorganisis dari beberapa paket atau paket yang terdiri dari beberapa bagian terpisah. Selanjutnya, pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Jadi, selanjutnya yang dimaksud dengan utility adalah kemampuan suatu barang atau jasa dalam memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada orang yang mengkonsumsinya, atau bisa juga dikatakan nilai guna suatu barang. Jadi, mungkin itu materi yang sempat saya paparkan atau presentasikan mengenai pengenalan software dan brainware komputer serta konfigurasinya. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.